Sekarang kita lanjutkan sesuai dengan RPS mata kuliah kita. Kita hari ini belajar pengajaran dalam perjanjian baru, ya, metode pengajaran. Dan saya nanti spesifik mengarah kepada pemuritan, ya. Nah, teman-teman boleh ambil Alkitab. Kita akan banyak nanti melihat referensi Alkitab di perjanjian baru untuk teman-teman baca dan pahami supaya kita melihat bagaimana cara pendidikan atau pemuritan yang dilakukan oleh Yesus. Oke, ini menarik sekali ya. Saya saja waktu belajarnya sampai tercengang-cengang. Wes. Sudah kelihatan ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, jadi salah satu ciri pendidikan di perjanjian baru atau gaya pengajaran Yesus, teman-teman, adalah pemuritan. Itu yang paling penting. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar juga dari S1 tentang discipleship atau pemuritan. Dan ini memang gaya atau model yang dilakukan Yesus. Kemarin kita sudah pernah bahas bahwa keunikan Yesus itu adalah memilih langsung murid-muridnya. Itu tidak pernah dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi pada zaman itu. Hanya Yesus yang langsung berkeliling memilih murid-muridnya. Nah, teman-teman perhatikan ini ya, nanti kalau ada yang bingung bisa langsung ditanya, karena kita akan nanti melihat ke ayat-ayatnya ya. Dan landasannya sudah tentu, landasan dalam pengajaran atau pendidikan dan pemuritan perjanjian baru adalah amanat agung, Matius 28 ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah gaya pemuritan Yesus itu bersifat pelipat gandaan. Nah, ini nanti di bagian akhir saya akan bagikan metode pelipat gandaan yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini yang harus diterapkan di gereja. Nah, kita di sini dari berbagai gereja, mungkin nanti teman-teman bisa menjadi pelayannya, pendetanya, atau pengurusnya, bisa memberikan edukasi tentang pelipat gandaan ini. Karena ini adalah cara Yesus, ya. Jadi amanat agung itu bukan hanya sekedar penginjilan kalau kita baca Matius 28 dengan baik, tetapi apa? Memuridkan orang-orang lain. Semua harus dijadikan murid. Discipleship, ya, atau disciple. Nah, kalau teman-teman dengar kata disciple, disciple itu artinya murid, dari situlah turunan kata apa? Disiplin. Nah, itu dia, disciple, disiplin. Jadi, murid itu harus disiplin. Nah, gitu ya. Dan kita tahu murid Yesus yang dipanggil adalah 12. Yang pertama-tama, walaupun yang mengikut dia awal-awal itu sangat banyak, tetapi yang dipilih mengikut langsung dalam pelayanannya selama 3,5 tahun, kurang lebih, hanyalah 12 orang. Ya, dan teman-teman di dalam pemuritan ini nanti kita akan belajar sesuai gaya Yesus. Pendidikan yang paling Yesus tekankan namanya adalah penerimaan. Nah, ini pentingnya, penerimaan. Ini berguna bagi kita yang nanti di ladang gereja ataupun sebagai guru, bahwa terkadang stereotip yang ada di Indonesia dalam pengajaran ini masih terkotak-kotak. Ya, kita tahu kalau ada anak yang luar biasa atau kekurangan, dia masih dibully, atau mungkin dalam hati kita sebagai pengajar juga merasa kasihan, dan pasti membeda-bedakan dia. Nah, Yesus tidak seperti itu di dalam pendidikan. Bayangkan, dari 12 murid, hampir 70% memang pekerjaannya nelayan. Ya, Petrus, Yohanes, ya, dan lain-lain. Tetapi tahu nggak teman-teman, kalau nanti teman-teman sudah hafal nama 12 murid,
Coba lihat. Simon orang Zelot. Kemarin kita sudah belajar dari 4 mazhab itu. Zelot apa? Mazhab Zelot itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa? Kaum pemberontak ya Pak. Pemberontak ya. Mau melawan penjajahan Romawi kan? Itu satu. Yang kedua, Yudas Iskariot. Saya sudah pernah jelaskan. Iskariot itu nama daerah sebenarnya ya, dari Sakar ya. Itu daerah yang juga banyak kaum Zelot, pemberontak. Makanya semangat-semangat Yudas itu adalah memberontak. Lalu siapa lagi? Banyak sekali ya. Dan itu yang laki-laki dari 12 murid inti. Nanti teman-teman lihat yang membiayai perjalanan mereka siapa? Ada yang sudah pernah tahu? Yang membiayai pelayanan Yesus dan murid-murid siapa? Yang ngasih mereka duit? Emang Yesus kerja? Ayo, siapa yang membiayai? Ada yang tahu? Siapa donatur Yesus dan murid-murid? Masa nggak tahu sih? Magdalena bukan Pak. Maria dan banyak, bukan hanya Maria. Masa nggak tahu sih? Aduh, banyak yang lupa. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ayo coba dibaca. Silakan baca Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, itu dia. Jadi donatur Yesus itu adalah perempuan. Nah, keren kan? Tapi nggak semudah itu membaca itu ketika kita hidup di zaman atau budaya Yahudi, teman-teman. Tadi disebutkan Maria Magdalena, orang yang pernah kerasukan, roh jahat, dan di Injil lain dia kita tahu stereotipnya apa? Selain orang kerasukan setan? Pelacur. Tadi ada Yohana, istri dari bendahara, ya Herodes. Herodes itu adalah kaum yang dibenci orang Yahudi karena dia memihak kepada Romawi. Bayangkan, donatur Yesus adalah orang-orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Nah, ini penting ya. Jadi Anggilata, aku tanya kau dulu sebagai calon pelayan guru ataupun nanti majelis gembala ya. Berani kau Anggilata ketika mengkonseling mantan pelacur dan dia siap membantu gerejamu, tapi dia mengajak kau keliling selama pelayanan terus-menerus. Berani kau? Mantan pelacur loh, dan terkenal. Wah, mengganggu. Susah. Iya. Susah sekali loh. Jadi kadang kita ini mikir Yesus itu segampang kita mengikut dia, mengikut Yesus itu enak. Enggak lah, susah. Tapi itu gaya pemuridan Yesus. Apa? Penerimaan. Nah, saya selalu tekankan kepada pelayan-pelayan Tuhan, teman-teman, murid-murid sekolah tinggi teologi, ayolah, penerimaan. Itu dia. Itu jalan satu-satunya.
kalau kita ingin mempraktekkan gaya pendidikan. Begitu juga nanti kita di sekolah, kalau ketemu anak-anak sekolah yang berkekurangan, disabilitas, kita tunjukkan dulu penerimaan. Bagi saya bahasa kasih yang paling tinggi adalah penerimaan. Itu dia ya. Baik. Ya, definisi sendiri, murid itu adalah seorang atau anak menurut KBBI yang berguru atau belajar. Dalam bahasa Ibrani disebut limud dan bahasa Yunaninya matetes. Ya. Kalau pengajar itu didaskalis, ya. Atau bahasa Latinnya discipulus, murid atau pelajar. Jadi murid ini perhatikan dalam bahasa Yunani matetes di Perjanjian Baru itu muncul 269 kali. Yang artinya orang yang diajar atau dilatih. Jadi kata ini muncul paling banyak dalam Perjanjian Baru menandakan apa? Gaya pengajaran dan pendidikan Yesus memang memuridkan. Ya. Dan dalam pemuridan pasti ada respon yang dilakukan murid tersebut yang dipanggil oleh Tuhan. Perhatikan Matius 4 ayat 22 di dalam slide ini saya tulis ayatnya. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Bakal ada yang ditinggalkan dan fokus mengikut Yesus. Tentu jangan samakan konteks pemanggilan 12 murid dengan gaya kita sekarang, walaupun gaya pemanggilan pendeta juga di zaman sekarang sama ya, bahwa diusahakan ya. Saya selalu memegang prinsip karena saya juga seorang pendeta, teman-teman, diusahakan. Pendeta itu full time. Iya, full time. Walaupun saya tahu di beberapa sinode pendeta itu masih kerja dan juga pengusaha. Tapi bagi saya kalau panggilan khusus pendeta seharusnya full time. Ya, betul-betul pelayanan. Atau kalaupun dia kerja, setidaknya berhubungan dengan bidangnya yaitu teologi. Seperti saya dosen kan, dosen teologi. Jadi saya nggak mungkin lagi bekerja di tempat saya bekerja dulu. Saya dulu kan kerjanya di bank. Nggak mungkin saya berkhotbah minggu, Senin sampai Jumat kerja di bank. Nah, itu kurang baik lah. Ya, karena katanya dipanggil dan meninggalkan. Walaupun memang kalau pendeta yang otonom ya, teman-teman tahu ya, gereja Arius Utama atau tradisional itu kan pendetanya digaji. Kalau otonom itu pendetanya nggak ada digaji. Jadi mau nggak mau harus nyari uang sendiri, gitu. Itu susah itu memang ya. Tapi dalam ayat ini jelas, pemanggilan murid-murid pertama yaitu Petrus, Yohanes, Andreas, mereka meninggalkan segala sesuatu. Baik. Nah, mari kita lihat ayat ini. Teman-teman sambil buka Alkitabnya, kita akan lihat 3 bagian. Saya minta teman-teman membaca bagian ini pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Ini hanya dalam bentuk narasi. Kita akan melihat gaya pengajaran Yesus. Apa yang menjadi inti. Saya kasih waktu 3 menit membaca dan temukan kata apa yang paling penting dalam setiap bagian perikop ini. Kata apa yang paling penting? Satu kata saja dalam setiap perikop. Ya, atau kalimat ya, satu kalimat atau satu kata. Silakan. Coba masing-masing memberikan pendapatnya dia.
Kita hadir semua ya. Yes. Lintang apa kabar Lintang? Wih, Baik, Pak. pakai baju pramuka Lintang. Iya, Pak. Kalau Rabu pakai pramuka. Kamis tentara ya. Habis batik, Pak. Bu Saida aman ya, Bu Saida ya. Adel, mana Adel? Ada, Ya, Pak. Pak. Ada, Pak. Oke, kira-kira di bagian pertama ayat 21 sampai 28. Yes, kata apa yang penting? Ada yang berani menjawab? Nggak usah terlalu teologis. Kata apa? Hmm, kalau dari saya yang pertama itu, itu, Pak. Hmm, Ini rumah berhubungan ibadah. semua ya, berhubungan semua ya. Ya, ini apa? Mengajar di rumah ibadat. Betul, mengajar di rumah ibadah. Yang kedua, Yang kedua, rumah ibadat lagi. salah. Ada yang tahu yang kedua? Menyembuhkan? Bukan ya, Pak? Pak, Menyembuh. salah. Ini udah coba-coba ini namanya. Lagi ya. Tuh, yang pertama sudah dibuka Ibu Novi, rumah ibadat. Yang kedua 29 sampai 34 kira-kira apa teman-teman? Pengajaran, Pak. Pengejaran. Ayat berapa itu? Oh, 29 sampai. Bentar, Pak, bentar. Ya, yang ayat ini udah betul. Ayat 21 28 udah rumah ibadat aja. Yang sini Musik setan, Pak. setan ya. Ini kali bah, yang setan-setan aja ya. Oke, coba tinggalkan. Yang terakhir ayat 35 apa? Hah? Doa. Salah ya. Kita lihat nih, ini ayat narasi ya. Ini nggak perlu diekspos terlalu jauh. Teman-teman, bisa pakai khotbah ini dari ayat 1, Markus 1, 21 sampai 35 dengan gaya narasi. Keren nih. Nah, ini teman-teman bisa jadi bahan nih. Saya kasih tahu nih. Nggak perlu cari bahasa asli, nggak perlu bahasa Yunani, nggak perlu konteks. Narasi doang. Ada yang mau tambahkan? Ada yang tahu? 29, 34, dan 35? Jadi bagaimana penulisan Injil Markus ini dari ayat ini keren sekali. Ada makna pengajaran Yesus di dalamnya. Nah, ini metode yang dilakukan Yesus dan harus kita terapkan dalam hidup kita. Oke, saya kasih clue-nya ya. Kalau udah kasih clue ini biasanya langsung tahu. Keterangan tempat. Nah, yang bagian pertama tadi sudah dijawab Ibu Novi, rumah ibadah. Ayo, yang bagian kedua berarti apa? Keterangannya tempat. Masya Allah.
Rumah Simon, Pak. Rumah Simon, betul sekali. Yang ketiga berarti apa? Sunyi. Tempat sunyi. Kita buka jawabannya. Jeng jeng. Nah itu dia. Udah. Gimana kita cara menjelaskannya kepada jemaat, kepada anak-anak? Anak-anak mengajar itu, melayani itu, pertama wajib di gereja, rumah ibadat. Hari Sabat, betul dong, kalau kita hari Minggu, wajib di rumah ibadat. Tetapi setelah Yesus dari rumah ibadat, ngapain dia? Rumah. Menyembuhkan mertua Simon kan? Jangan hanya pelayanan atau mengajar di rumah ibadah atau gereja, tapi juga rumah. Nah, itu dia. Baru yang di bawahnya, nah ini tadi Ibu Novi nggak bilang ya, yang di bawahnya ya. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Rumah ibadah, rumah, baru apa? Depan pintu. Publik, masyarakat. Ya kan? 3 tempat loh ini. Gereja, rumahmu, lingkunganmu, masyarakat, ke agama lain, ke suku lain. Dan yang terakhir ayat 35 apa? Ada dong waktumu sendiri untuk Tuhan, tempat sunyi. Mantap kan? Udah 4 poin kalian, hanya dari ayat ini, nggak perlu bahasa Yunani. Jadi gaya pendidikan orang Yahudi, khususnya yang ditawarkan Yesus, nah hari ini kita fokus di metode pengajaran gaya pendidikan Yesus ya, pemuritan itu selalu aspeknya ini aja. Rumah ibadah, jangan lupa memperkatakan firman, mengajar di sinagog, memberitakan Injil, tetapi jangan tinggalkan rumah. Ya. Maksudnya jangan tinggalkan rumah bukan berarti mereka nggak pergi-pergi, bukan. Tetapi ajaklah orang terdekat, lingkungan terdekat. Nah, kalau dalam kondisi kita ya bersama pasangan, anak istri, keluarga dekat, dan segala macam. Lalu depan pintu, publik. Itu yang penting, publik. Ya, bagaimana kita akhirnya bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Dan terakhir, di sinilah paling banyak orang gagal bahwa tidak ada waktu untuk ke tempat sunyi berdoa pribadi kepada Tuhan. Soalnya lagi menangis masih bisa ya? Ini sorry bukan contoh kedua ini. Ya, kita lanjut. Ya, ini lagi mengajar ya. Ini adalah perjalanan Yesus menuju Gerasa. Ya. Sebelumnya di bagian pertama, kalau teman-teman buka Alkitab, Markus 4 ayat 1 sampai 34, Yesus memberi makan banyak orang. Itu kisah yang sangat terkenal sekali. Ya, Yesus memberi makan banyak orang. Lalu di bagian kedua, 35 sampai 41, ya, Yesus bertolak ke seberang. Dan akhirnya mereka kena angin badai, taufan. Lalu di pasal 5 ayat 1 sampai 20 mereka sampai di danau namanya Gerasa, ketemu orang yang kerasukan banyak roh jahat, legion ya. Nah, sekarang saya tanya. Bagaimana gaya pengajaran Yesus dari 3 perikop ini? Ayat 1 sampai 41, pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ini ingat bagian pertama memberi makan banyak orang. Kira-kira apa meaning yang bisa kalian dapat? Secara praktis saja. Coba, yang ketika memberi makan banyak roti itu, pesan apa sih ingin disampaikan?
Son, tentunya memperhatikan orang banyak, betul ya? Mengasihi orang banyak. Mengajar itu, mendidik itu bukan hanya soal pikiran atau hati, tetapi juga kebutuhan hidup. Ya, kalau kelaparan juga nggak bisa belajar dengan baik, kan begitu. Tetapi teman-teman perhatikan, setelah memberi makan banyak orang ini, Yesus menyeberang, bertolak ke seberang, kena angin taufan loh. Nah, sekarang saya tanya, kalau teman-teman di sini, Novi, Lintang, Gilata, Adel, Ibu Saida, sebagai murid yang naik perahu menuju seberang Danau Gerasa setelah kejadian makan banyak itu, mujizat, kira-kira perasaan kalian apa di dalam perahu? Ayo, coba tanya. Sebelum sampai di Gerasa ya, sebelum bagian ketiga. Apa perasaan kalian? Kira-kira kalau kalian lagi kumpulin di perahu, Yesus lagi sendirian di sana, kalian ngomongin apa sih? Gosipin apa sih? Gosipin Yesus lah, Pak. Gosipin Yesusnya apa? Ya itu, enak banget dia di sana, kita di sini. Mau mati nih. Loh, enggak, bukan. Ini kan Jadi satu gimana, perahu. Pak? Satu perahu. Cuma Ah, perasaan kalian habis mujizat memberi makan orang banyak, menuju ke seberang, apa yang habis itu kalian gosipin setelah melihat mujizat itu? hmm, itu berarti apa namanya? Setelah saya lihat mujizat, saya gosipin Yesus ya penasaran kok bisa ada, maksudnya kok bisa mujizatnya ada gitu loh. Dari Penasaran mana? ya? Dari mana caranya? Gitu. Ya. Yang lain ada mau kasih pendapat? Ingat, yang dikasih makan berapa ribu orang? Hmm, ini yang kisah 4.000 atau yang 5.000, Pak? Coba Gimana? buka. Karena di Markus 4-nya saya nggak ada dapat perikop itu. Kasih makan. Itu dikasih makan 5.000 orangnya ada di Markus 6. Markus 6. Ya, yang kasih makan 5.000 orang. Markus Yang 4.000 orangnya di Markus 8. Oh iya, salah tulis berarti. Yesus memberi makan 5.000 orang, Markus 6. Oh iya. Oh iya, yang Markus 4 ini perumpamaan ya. Pengajaran perumpamaan. Ya, ini gaya pengajaran perumpamaan. Baru dia bertolak ke seberang. Ya, berarti salah tulis ayat ini. Markus 6. Ya. Oke, kita hilangi yang Markus 4. Yang mulai dari bagian kedua sampai 3 saja. Ketika bertolak, setelah belajar perumpamaan, apa yang dalam isi otak mereka? Kok sampai menyeberang ke sana mau ngapain? Nah, gitu kan. Ini tadi Adel bilang dibicarakan makin percaya Yesus katanya. Angin ribut diredakan kan? Ya kan? Ayat 35 sampai 41 angin ribut diredakan. Oke. Apa perasaanmu sekarang setelah angin ribut diredakan? Nah, ini makin percaya Yesus pasti kan? Wah, ini Yesus ini dahsyat ini, segala macam, betul ya? Tapi lihat, di bagian ketiga, masuk pasal 5, ya. Ketemu siapa? Ketemu setan banyak, Pak. Apa?
Ketemu setan banyak. Kerasukan setan banyak kan, legion kan? Iya, Pak. Lihat ya, pengajaran di bagian 1 ayat 1 sampai 34, dia menandakan guru yang hebat dalam mendidik. Yang kedua melakukan apa tadi? Mujizat, meredakan angin. Yang ketiga ini tadi dia yang saya bilang di pendahuluan, kita mulai apa? Yang paling penting adalah penerimaan. Coba, berapa orang di sini yang kerasukan setannya? Satu. Betul ya, satu atau dua? Satu kan? Dua. Seorang, berarti satu kan? Satu, Pak. Satu. Sekarang aku tanya, Lintang, kau ada misi diberikan pergi ke sebuah pedalaman di Kalimantan dengan pegunungan yang susah dilintasi, pokoknya banyak binatang buasnya, hutan, dan tugasmu memberitakan Injil atau berkhotbah di depan satu orang. Kau mau? Harusnya mau, Pak, kalau menurut firman Oh, Tuhan. ya. Nah, teman-teman lihat ya, dari tadi kita belajar ayat-ayat ini. Gaya Yesus itu out of the box. Kalau aku kalian tanya, ya nggak mau lah, aku ngapain pula? Satu orang kok ngapain? Tapi dia mau menembus badai, tofan, bersama murid-murid untuk mengajarkan bahwa pemuritan, pendidikan, pengajaran justru lebih penting untuk satu orang yang kerasukan setan. Nah, itu dia. Jadi, kalau kita baca perjanjian baru pelan-pelan, teman-teman lihat ya, gaya Yesus itu keren sekali dalam pemuritan. Oke? Baik. Ya, ini tidak perlu, ini bagian dari penerimaan juga, yaitu penjahat di sebelah salib Yesus. Ini sudah pernah saya katakan ya, bagian Injil Lukas, nggak usah. Nah, ini dia. Kita main dulu ini ya. Seperti biasa. Ini gimana ini? Adela sama Bu Saida nggak bisa nih ya? Nggak bisa menjawab ya? Bentar Pak, bentar. Bentar dikit lagi. Siswanya bermasalah Pak, siswa saya. Lagi di jalan, Pak. Gawat nih Adel, gawat. Luar biasa. Dia belajar langsung praktek Ada ya, kesalahan pelayanan. SPP Pak, ada kesalahan SPP. Saya kan wali kelas. Siap. Bentar Pak. Kalau begitu kita tiga saja dulu. Bu Novi baca KPR 4, 32 sampai 37. Lintang KPR 9, 19 sampai 31. Anggilata KPR 11, 19 sampai 30. Coba temukan, nah ini dia tugasnya. Temukan gaya atau sifat Barnabas yang paling ditonjolkan dalam perikop itu. Gaya atau sifat Barnabas yang paling ditonjolkan, mencerminkan gaya pendidikan Kristen atau gaya Kristus. Apa kata penting atau kalimat penting dari perikop? Intinya tentang sifat Barnabasnya. Ya. Dan yang bagian ini nanti berhubungan dengan Paulus ya. Jadi ini sebenarnya tentang Barnabas dan Paulus, tetapi kalau untuk Ibu Novi ini hanya Barnabas nih. Bisa ya, dibaca baik-baik perikopnya, temukan apa yang bisa kita tiru dari gaya Barnabas dan Paulus di dalamnya. Nanti Paulus kan masuk dalam cerita ini. Silakan, 5 menit ya. Nanti ditandai di ayat mana. Iya, seorang satu. Adel bisa nggak?
Bisa ada loh. Kalau bisa aku kasih nih.
Sudah? Ya, Bu Novi, kita mulai. Kisah Para Rasul 4, 32, 37. Gimana? Menurut saya dari siapa Barnabas ini dia totalitas Pak, all out. Gimana itu Di ayatnya? ayat yang dia saya simpulkan seperti itu karena di ayat 37 ia menjual ladangnya miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Oke, berarti dia ini ya, apa namanya? Dermawan ya, memberikan uang untuk pelayanan ya. Tapi kalau kita perhatikan, teman-teman perhatikan, dan Ibu Novi perhatikan, kan banyak yang melakukan itu kan, betul nggak? Kok hanya nama Barnabas yang dicatat? Ya kan, kalau kita baca dari ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Lalu, kenapa tiba-tiba hanya Barnabas yang dicatat? Kira-kira bisa dapat keterangan yang kedua dari perikop ini apa, Bu Novi? Ya itu, ayat 35, ayat 36. Nama dia itu anak penghiburan. Nah, kalau Ibu Novi mengartikannya Barnabas disebut anak penghiburan, kira-kira apa ya? Nah, ini orang punya gaya yang beda dari murid-murid lain, eksentrik dia, menghibur dia. Dia anak yang penghiburan yang memang memiliki kasih, memiliki gaya yang gemar menghibur orang, tidak pernah bersedih begitu ya. Jadi ini adalah gaya pengajaran gereja mula-mula atau para rasul. Yaitu tadi poin pentingnya adalah dermawan, memberi kepunyaan, menghibur sesama, mengasihi sesama. Nah, itu gaya Barnabas ya, yang pertama. Yang kedua, Lintang. Sifatnya Barnabas ya Pak, sama Ya. Paulus. Hah? Atau Barnabasnya saja sama Saulus Pak. Coba Barnabasnya dulu. Barnabasnya di ayat 27 itu terlihat kan ada tulisan bahwa tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya pada rasul-rasul. Di sini dia tuh memiliki sifat yang mau menerima Saulus, terus habis itu dia juga mau jadi perantara Pak, sebagai penghubung antara Paulus dengan orang-orang yang ada di sana. Ya, betul. Kenapa Paulus nggak diterima? Karena Saulus dulunya penganiaya jemaat. Ya, dan yang Jadi pada menerima pertama kali adalah Barnabas. Barnabas. Nah, yang mendampingi dia bertobat pertama kali siapa? Gimana Pak? Yang mendampingi Saulus pertama kali bertobat setelah bertemu Yesus siapa? Nah, bukan Barnabas ya, bukan ya. Iya. Ananias. Oh iya. Nah, tetapi yang menerima adalah Barnabas. Nah, ini sesuai dengan yang kita omongi dari awal ya. Inti pembicaraan kita ini adalah gaya pengajaran metode perjanjian baru itu adalah penerimaan. Eksistensi seseorang itu diterima dulu. Oke? Terus ada mau nambahkan, Lintang? Sudah Pak. Tadi yang Paulus apa emang? Yang Saulus? Yang Saulus dia mengalami perubahan yang drastis. Terus habis itu Oh ya, nggak usah, kita ke Barnabasnya aja. Nanti kita akan lihat ada hubungannya dengan Saulus ya. Baik Pak. Anggilata, KPR 11. Penasehat Pak, menasehati jemaat. Ayat 23.
2, 3. Menasehati mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, gitu ya. Betul ya? Boleh sedikit, tapi belum itu intinya. Apalagi? Ada lagi? Menetap dengan jemaat, Pak, sambil mengajar. Bukan, bukan, itu nggak penting itu. Ini lanjutan dari Lintang, ini berhubungan semua ini. Keren sekali Barnabas ini kalau kita ikuti. Dari pembacaan Bu Novi tadi, Lintang sekarang yang Dilata. Berkaitan. Ayat 25 Anggilata. Coba baca 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan sebelum bertemu dengan dia, yang membawanya ke Antiokhia. Jadi bukan hanya diterima, melainkan diajak pelayanan. Coba bayangkan. Oh, Saulusnya ya? Iya dong, tadi di Lintang dia sudah diterima. Dikala murid-murid Yesus yang lain nggak menerima karena takut. Sekarang setelah lama mereka nggak jumpa, tiba-tiba khusus Barnabas pergi untuk menjemput Saulus. Itu keren. Dan ini mencerminkan gaya Yesus yang memilih murid-murid. Nangkap ya? Kalau setiap ketemu yang seperti ini, sama seperti gaya Yesus tadi, teman-teman, coba refleksikan ke diri kita dan gereja zaman sekarang. Siapa yang mau kayak gitu? Sampai jemput, pelayanan, diajak bareng, diterima, itu susah. Nah, jadi kiranya kita belajar ini, gaya pendidikan ini, untuk bisa kita terapkan sekarang dalam pelayanan kita di masa sekarang. Dan memang harus itulah gayanya. Dijemput si Saulus, lalu diajak ke Antiokhia, dan kita tahu dari situlah nanti mula-mula muncul Kristen, ya, pengikut Kristus, Kristen. Oke, nah sekarang mereka udah berdua nih. Saya kasih clue nih ya, jangan lupa Barnabas Saulus ya. Nah, sekarang balik lagi karena teman kita yang 2 belum bisa, balik lagi 3 ya. KPR enggak lah, KPR 12 ayat 24 kita buka sama-sama aja. Ya, kita buka KPR 12 ayat mulai dari ayat 24 ya. Boleh satu orang baca sampai ayat 25 saja? Ayat 24 ya, Pak. Ya, ayat 24 dan 25. KPR 12. Ya, Bu Ayat Saida. 24. Saya baca. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Oke, nah ini nambah ya. Dan teman-teman perhatikan, Barnabas dan Saulus mengajak siapa? Yohanes yang disebut Markus. Oke. Ini memang udah gaya Barnabas ini, suka ngajak orang lain dalam pelayanan. Nah, itu dia ya, penerimaannya tinggi, empatinya tinggi, dan dia selalu menjadi mediator kepada banyak orang. Oke? Nah, sekarang kita buka KPR 13. Nah, ini panjang. Ayat 1 sampai 12-nya kembali Ibu Novi. Coba dibaca, dicari lagi. Ayat 13 sampai 49 tuh berapa ayat ya? 13, tunggu aku kurang ya. 36. 16 ayat, Bah. Ayat 38 lah. Ayat 40 sampai 49 lintang lagi.
40 sampai 49, di atasnya nggak usah. Ayat 50 sampai 52 anggilata lagi. Yang 13 ayat 40 sampai 49 ya, Kak? Iya, betul. Anggilata 50 sampai 52. Ibu Novi 1 sampai 12. Silakan, Ibu Saida juga boleh baca semua satu perikop ya, ayat 1 sampai 52. Ini penting kelanjutannya. Kita ingat tadi sudah apa saja sifat Barnabas, ini cerita berlanjut. Sekarang Barnabas dan Saulus ya. Oke, 5 menit ya. Oke, silakan Bu Novi. Ayat 1 sampai 12 apa yang penting? Yang penting di sini itu Pak, ada otoritas.
Ayat? Dari ayat 9 sampai 11. Tuh, itu justru Saulusnya tuh. Nah, Ya. teman-teman notice ya, ayat 9, nama Saulus berubah. Betul ya? Menjadi Paulus. Nah, oke. Tapi ada sesuatu yang penting dari narasi ayat 1 sampai 12, Ibu Novi. Coba. Yang kelanjutan dari sebelumnya tadi. Hmm, itu apa namanya? Dari yang ayat itu Pak 4 sampai 6. Kalau saya sih tadi tuh ayat 4 sampai 5. Apa itu? Tadi kan siapa itu? Sebelumnya si Barnabas kan ngajak Saulus pelayanan. Ya. Terus nah akhirnya mereka pergi berdua tapi tidak meninggalkan si Yohanes yang disebut Markus, malah justru dibawa juga. Oke, itu samalah kelanjutan yang dari pasal 12 terakhir yang tadi dibaca Ibu Saida ya. Tapi coba lihat teman-teman, dan Ibu Novi perhatikan, ayat 2, ayat 4, ayat 7, nah itu dia, ayat 2, ayat 4, ayat 7, nama dari penulisan mereka selalu Barnabas, Saulus, betul ya? Barnabas dan Saulus, betul? Barnabas dan Saulus, betul ya? Ayat 9, berubah kan nama Saulus, jadi Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Setuju ya? Barnabas, Saulus, Barnabas, Saulus ya. Barnabas, Saulus, Barnabas, Saulus. Baru nanti berubah menjadi Paulus. Lintang, apa kelanjutannya? Bingung Pak, saya juga ayatnya. Nggak dapat ya? Soalnya kalau yang saya fokusin sih ini Pak, apa namanya? Paulus dan Barnabas itu diminta untuk berbicara tentang pokok yang sama, tapi respon orang Yahudinya beda Pak. Oke. Itu nggak apa-apa. Itu memang gaya pelayanan mereka. Tapi lihat narasi KPR ini, kisah para rasul ini. Tadi yang dari Ibu Novi, Barnabas, Saulus, baru Saulus jadi Paulus. Betul ya? Iya Pak. Masuk pembacaan lintang, perhatikan ayat 42, 43, 46. Dua-duanya ada kata Paulus lebih dulu dari Barnabas. Paulus, Barnabas. Berarti apa sifat Barnabas, teman-teman? Rendah hati, mengikuti. Rendah hati bisa, tetapi lebih tepatnya apa? Mendorong orang yang dididiknya untuk maju memimpin. Wah, itu keren sekali. Ini gaya Yesus yang sesuai dengan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua muridku. Bahkan kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari aku, kata Yesus. Jadi gaya penulisan Alkitab kita itu selalu memiliki maksud tertentu ya teman-teman. Perhatikan aja. Dari Barnabas, Saulus, pas ke bawah, Paulus, Barnabas. Paulus dan Barnabas. Keren sekali. Jadi Barnabas itu rela, dia sekarang nomor 2. Padahal dia yang mengajak Paulus pelayanan. Lagi-lagi, refleksikan. Gampang atau susah? Ya susah lah. Kalau di konteks Indonesia kita udah marah pasti, iri hati pasti kan. Bilangnya, oh dulu dia aku yang ngajak. Kok sekarang kok dia sombong lebih terkenal ya daripada aku ya. Barnabas nggak gitu. Ya, selalu mendorong orang maju. Nah, begitu juga kita nanti di murid-murid di gereja, kita harus mau mendorong orang untuk maju. Kita ajak pelayanan, kita didik supaya dia lebih maju dari kita. Oke. Anggilata.
Apa yang kau dapat? Ada? Paulus dan Barnabas diusir, dianiaya. Dia niaya dan diusir ya. Diusir. Ya. Berarti apa? Lihat lagi-lagi namanya Paulus Barnabas ya, 50 dan 51, betul kan? Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Ternyata Barnabas kena getah dari nama Paulus. Karena dia petobat yang dulunya penganiaya, sekarang dia yang dianiaya. Kalau Barnabas kan hidupnya aman-aman aja awalnya. Tapi karena dia pendampingi atau mengajak Paulus pelayanan, sekarang sama-sama menderita dan mengalami aniaya. Nah, di sini kita mendapatkan gaya sifat kepemimpinan, kerendahan hati, penerimaan, dan sekarang juga dia apa? Siap menderita demi Injil. Nah, itu ya, bisa kita ambil contoh praktisnya. Walaupun itu nggak terlalu penting dalam gaya Barnabas ya, karena semua murid juga menderita demi Injil, tetapi Barnabas kena getah karena mengajak Paulus pelayanan. Sekarang klimaksnya, sama-sama kita buka KPR 15, 35 sampai 41. Nah, sekarang saya minta semuanya yang merenungkan dan membaca, lalu berikan poin pentingnya. Yo, semua. Ingat urutan kisah kita dari tadi ya, nyambung semua, mulai dari KPR 4 sampai 15 ini. Ayat 35 sampai 41. Coba diperhatikan baik-baik, dibaca dengan teliti. Oke, apa kira-kira? Ini klimaks nih antara Barnabas dan Paulus. Ada yang ingin mengasih pendapat? Kalau saya coba ya Pak, Ya, kalau misalnya gini, apa namanya, bahwa di dalam pelayanan itu pasti ada aja konflik, tapi kadang konflik itu juga bisa
mendatangkan rekan yang baru kalau kita memiliki pikiran yang positif. Seperti ini kan Barnabas ini akhirnya membawa Markus itu kan jadi Iya, rekan yang baru gitu. Nah, Paulus bawa Silas gitu. ya. Yang penting sebenarnya memang ada konflik, tapi eh, konflik itu kalau di apa disikapi dengan bijak, pasti juga bisa eh, membawa jiwa yang baru, murid yang baru. Mungkin itu sih Pak, kalau dari saya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Konflik ini karena di tengah jalan Markus itu meninggalkan pelayanan, nggak mau ikut lagi. Ya, Teman-teman kalau udah baca KPR pasti udah tahu ceritanya, sehingga Paulus itu marah. Nah, tadi Ibu Saida sudah menjelaskan di tengah konflik kita bisa mendapatkan teman baru kalau disikapi dengan baik. Nah, saya persempit nih sekarang. Kalian di tim Barnabas atau tim Paulus? eh, sangat susah sih seperti timnya Barnabas ya Pak, karena saya bukan tipe yang bisa menerima orang kalau dia udah tinggalkan pelayanan terus dia dengan seenaknya ikut lagi gitu. Jadi dia maunya senang aja gitu. Eh, Oke, bagus. nah, jadi saya kalau dibilang ya timnya Paulus gitu. Oke, Anggilata? Apa aku approve ya dengan apa sikap sikap konsistensi dari Barnabas ya, bagaimana eh, seberapa besar kesalahan orang tetap diampuni. Karena Oke. tindakan yang dilakukan kepada Markus sama halnya yang dilakukan kepada Paulus sejak awal sebetulnya. Itu dia. Itu dia Itu yang poinnya. betul, Pak. Penerimaan, betul? Betul. Paulus lupa dia pernah diterima oleh Barnabas. Nah, itu dia ya. Oke, ada lagi ingin memberi komentar? Lintang tim siapa? Barnabas atau Paulus? Barnabas, Pak, Menerima kembali ya. menerima kembali karena apa namanya kayak pandangannya si Barnabas dari awal ya apa sih namanya kadang pasti ada aja sih manusia-manusia yang memang agak unik di dalam pelayanan tapi dimanapun juga harusnya kita bisa menerima walaupun mungkin ada beberapa kondisi yang agak sulit gitu tapi kalau dari keteladanannya si apa namanya Barnabas sih harusnya bisa diikutin gitu Pak. Oke, sekarang saya lebih perdalam lagi. Kalau begitu, Paulus salah. Menurut Lintang, Paulus salah nggak? Salah Pak. Salah. Tapi karena dasarnya Paulus orangnya emang udah keras Pak. Ya, tapi dengan dia memisahkan diri, nggak mau lagi Markus ikut, dia salah nggak? Salah Pak. Barnabas yang benar ya, karena menerima kembali ya. Iya, tapi dia Anggilata, Paulus salah. bisa berpisah. Wah, nggak tahu harus bilang salah apa nggak, soalnya juga memang dia salah satu mungkin orang yang tegas ya dia ya, karena pengalaman hidupnya juga ya, apalagi Betul. mungkin dia pikir bahwa ya teman yang setia lah itulah teman sejati sesungguhnya gitu kan, jangan Betul. tiba-tiba gagal meninggalkan kan. Mungkin itu yang dipandang oleh Paulus. Ini lucu ya. Yuk kita buka. Kalian akan mungkin sedikit terkejut ya. Mari kita buka Kolose 4 ayat 10. Satu orang baca Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ya pantas saja diterima kembali orang keponakan. Saudara, Ya pantas saja ya. Jadi ada KKN juga ternyata. Ya, jadi Paulus apakah salah? Jadi kalau udah tahu sekarang Barnabas itu Markus itu kewenangan Barnabas, Paulus salah atau enggak?
Enggak, Pak, biar firmannya juga bisa diceritakannya makin luas ya, Pak, pisah-pisah aja. Nah inilah Alkitab kita ya. Memang kalau kita nggak baca seluruh, kita bisa kejebak. Kita harus berani bilang, Paulus salah. Dan itu dibuktikan. Mari buka lagi pamungkasnya 2 Timotius 4 ayat 11. Baca lagi satu orang. 2 Timotius 4 ayat 11. Ini pamungkasnya. Dua Timotius 4 ayat 11 ya Pak. Ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Akhirnya Paulus menyesal karena pisah dengan Markus. Dan kalian tahu siapa Yohanes Markus kan? Penulis Injil Markus. Jadi anak muda yang disepelekan oleh Paulus karena meninggalkan pelayanan di tengah jalan adalah anak muda yang menulis Injil Markus yang dipakai orang di seluruh dunia selama berabad-abad. Makanya dia bilang, pelayanan Markus penting bagiku, ajaklah dia kemari. Maka kita balik lagi ke gaya Barnabas. Terimalah apapun kesalahan dan dosa orang. Itu gaya pendidikan yang paling penting yang dicerminkan oleh Yesus. Harus bisa, teman-teman. Kita dalam pendidikan juga jangan pernah menganggap anak itu yang mungkin kekurangan, IQ-nya rendah, kita bilang kau nggak bisa jadi apa-apa, enggak. Kegagalan, kekurangan bisa dipakai Tuhan ketika kita menerima dia dan mendidik dia. Menjadi anak yang dipakai luar biasa. Itu dia. Dan tahukah teman-teman, setelah KPR 15, coba lihat di Alkitab, Kisah Para Rasul berapa pasal semuanya? 28 pasal kan? Setelah KPR 15 ini, setelah pisah Barnabas dengan Markus, Paulus dengan Silas, tahukah teman-teman apa yang terjadi? Nama Barnabas tidak pernah muncul satu kali pun di mana-mana. Selesai, hilang cerita dia. Setelah nama dia hilang, tidak ada lagi ceritanya, nama siapa yang naik? Paulus dan Markus. Keren kali, cuy. Aku yang mengajak Paulus, aku yang mengajak Markus, aku yang mendukung mereka memimpin, sekarang biarkan namaku hilang, tapi nama mereka tetap abadi. Wih, itu dia. Bisa nggak kita seperti Barnabas? Nah, ini harus bisa kita terapkan ya. Terkadang kita di dalam pelayanan itu terlalu mengkultuskan seseorang. Tidak pernah mau membentuk murid seperti yang Yesus lakukan dalam mendidik murid-muridnya. Ini harus kita lakukan. Oke? Jadi teman-teman dalam pelayanannya juga harus bisa mendidik orang-orang. Jangan mengkultuskan satu orang. Itulah gaya Barnabas yang meniru juga gaya pendidikan pemuritan Yesus Kristus. Baik. Ya, tujuan pemuritan itu ya ini tadi udah ya, semua bangsa segala macam, mendewasakan iman segala macam. Nah, ini saya bikin kesimpulannya seperti ini dalam pemuritan, from reaching to making, menjangkau, menerima, habis itu menjadikan. Jadi nggak bisa kita terima orang, habis itu kita diamkan, tetapi harus kita jadikan dia. Reaching to making. Yang kedua itu program to purpose. Semua itu memiliki program demi satu tujuan. Activity to relationship. Nah, ini dia yang penting. Relasi itu loh, Yesus itu relasi.
Ya. Pendidikan itu nggak bisa berjalan kalau tidak ada relasi. Jadi jangan sampai kita membuat tembok-tembok pemisah dengan murid-murid kita, dengan jemaat, ya, relasi. Yesus itu selalu menekankan relasi. Informing to equipping, memberi informasi dan memperlengkapi, mendidik, mengajari. Itu tadi ya, murid ya. Matetetes. Lalu from accumulating to deploying, mengumpulkan dan menyebarkan. Seperti amanat agung, pergilah, beritakanlah Injil. Kita hari ini sampai sini materinya. Silakan jika ada yang ingin bertanya.